Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, kita bertemu dalam pemahaman Alkitab di malam ini, dan kita akan bersama menaikkan pujian dari suplemen 2 nomor 73. Aku kuat teguh. Dalam Kristus Tuhan aku kuat teguh, Dialah perlindungan, aku kuat teguh bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, aku kuat teguh bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat 20. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di akhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, Dia memberikan sebuah kesimpulan dengan dua pilihan: menjadi muridnya atau bukan, menjadi bagian dari kerajaan Allah atau tidak. Dikatakan ada dua macam jalan yang digambarkan sebagai dua macam pintu. Pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu sesak, sukar, banyak tekanan. Pintu yang sempit itu tidak nyaman, dihindari, tidak banyak orang yang mau melewatinya. Sebaliknya, banyak orang memilih pintu yang lebar, nyaman, tidak ada desakan, orang menyukainya. Dan karena itu Tuhan Yesus menggambarkannya, hidup menurut kehendak Allah itu memang sulit. Banyak kesukaran, banyak musuh, banyak tuduhan-tuduhan. Bukankah mau memiliki uang yang banyak, bisa menggunakan jalan pintas, korupsi, menipu? Sebaliknya, kita yang mau melakukan kehendak Allah, berpegang pada kebenaran, selalu dituntut perjuangan, harus kerja keras, banyak waktu, perlu ketekunan, kesabaran, pengorbanan. Mengikuti kehendak Allah selalu begitu, melewati pintu yang sempit. Di sisi lain juga Injil Matius ini menggambarkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang jauh. Oleh sebab itu, kita harus berjalan bersama orang lain, tidak bisa sendiri. Karena itu juga kita harus punya teman dalam perjalanan hidup ini. Teman yang bisa menjadi pemimpin, petunjuk jalan yang benar kepada kita. Menjadi guidance, menjadi pengajar, menjadi senior atau mentor atau panutan kita. Pendek kata, menjadi sahabat bagi kita. Yesus menyebutnya dengan istilah nabi. Itu ada pada ayat 15. Ternyata ada dua jenis nabi. Nabi yang sejati dan yang palsu. Ya. Tapi sebenarnya itu dikatakan nabi yang palsu itu sebenarnya seperti serigala yang buas
yang mengecewakan, yang menyesatkan. Yang membedakan kedua nabi tersebut adalah buahnya. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Yang dimaksud dengan buah adalah perbuatan yang konsisten, yang benar, yang baik, yang tulus, yang jujur. Dari waktu ke waktu selalu muncul hal-hal yang baik, tidak dibuat-buat, tidak pura-pura, alami. Dan begitu habitatnya. Orang yang punya habitat yang baik atau kebiasaan yang baik, dia adalah pekerja yang baik, memiliki karakter, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, jujur, setia pada perkara-perkara yang kecil, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, orang yang berkarakter itu yang pantas menjadi teman dalam perjalanan kita, menjadi guru, menjadi panutan, menjadi mentor, menjadi sahabat kita. Sebab dia sudah memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang konsisten itu dan memang benar baik adanya. Mengapa bagian ini menjadi penekanan dalam kitab Injil Matius? Karena ternyata tidak jarang di dalam kehidupan ini kita bertemu dengan orang-orang yang baik, tapi belakangan mereka menipu, berdalih lupa, berdalih tidak mengetahui apa yang sebenarnya. Saudara, keaslian sebuah jalan yang dipilih itu berpintu lebar, nyaman, itu berakhir pada ujungnya adalah kebinasaan. Kita yang menginginkan kekayaan dengan hasil tipu, menipu, itu memperolehnya tetapi tidak bertahan lama. Karena itu penting sekali untuk memilih yang benar, walaupun sukar sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, yang kedua yang mau ditekankan oleh penulis Injil Matius ini adalah memilih teman perjalanan yang bisa menjadi guru, yang bisa menjadi panutan yang baik, yang dapat dipercaya. Dan itu akan menolong kita melewati tiap-tiap kesulitan di kehidupan ini. Yang ketiga, mengingat yang pertama dan yang kedua, maka kita akan berakhir di ujung yang membahagiakan. Pemazmur dalam Mazmur pasal 1 ayat 6 mengatakan pilihan kita itu dikenal Tuhan, dan karena itu dia tidak mengenyahkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, di tengah-tengah pandemi yang terus masih melanda kita, marilah kita tetap bertahan. Di tengah-tengah kesulitan, keadaan yang terus menekan kita, mari kita memilih untuk tetap setia, berpegang pada kebenaran, walaupun kita mengalami kesukaran. Tuhan akan menyertai kita selalu, dan kekuatan yang Dia berikan ini akan memampukan kita untuk setia, bahkan kita memperoleh di ujung perjalanan hidup kita ini adalah kemenangan, mahkota kebahagiaan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan bersama untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan di seluruh aktivitas kami di tengah minggu ini. Dan kami percaya malam ini ketika kami beristirahat bersama dengan keluarga, Tuhan akan juga bersama menyertai kami dalam istirahat ini. Kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami semua tetap boleh mengalami penyertaan penjagaan Tuhan. Dan kami mau bersama juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang karena kesehatan mereka terganggu, kini dirawat di rumah sakit. Mereka yang juga dirawat di rumah, pimpinan Tuhan kiranya menjadi kekuatan mereka, dan semua upaya yang dilakukan dokter kiranya dapat berproses, berjalan dengan baik. Kami bersama mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan
dalam usaha. Tuhan, berilah semangat, berilah kekuatan, berilah ketekunan, sehingga segala yang mereka upayakan betul-betul boleh mendatangkan hasil yang lebih membaik dari hari ke hari. Anak-anak kami sedang menghadapi ulangan umum. Tuhan, berilah mereka kerajinan dan ketekunan. Kami bersama mendukung dalam doa bagi pemerintah yang terus berupaya untuk mengadakan vaksinasi, baik bagi orang dewasa juga pada anak-anak. Tuhan, berilah kekuatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, supaya mereka dapat melakukan semua aktivitas dengan baik dan mereka pun dalam kondisi sehat. Kami mempercayakan seluruh kehidupan perjalanan kami, baik pribadi, keluarga, bangsa dan negeri kami, bahkan di seluruh dunia, untuk keluar dari upaya pandemi ini, semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam kebersamaan kami semualah nampak betul perjuangan untuk menghadapi, mengatasi pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, kita tiba di bagian akhir penghujung dari pemahaman Alkitab ini. Pesan saya, kita semua tetap semangat dan kembali tetap ada di rumah dengan semua aktivitas kita. Meskipun demikian, hati kita harus tetap penuh sukacita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.